Ya, oke. Selamat sore buat Ezra, buat Putri Misa, tadi yang Kakak Iki belum sapa, Ivana, Mauren, Kakak Ica, ada adik Jemima juga di situ. Selamat sore buat semuanya. Mana suaranya? Open mic-nya? Sore Kakak Iki. Sore Kak. Iya, oke. Selain open mic-nya, kecuali Kakak Eo yang izin karena Kakak Eo lagi di luar jadi nggak bisa open mic. Mana yang lain? Open cam. Mana yang lainnya? Open cam dong. Ayo. Kecuali Uto mungkin. Uto Kakak Iki ngerti sekali di rumah Uto itu sinyalnya ini banget. Jadi kalau open cam agak memberatkan sinyal, jadinya mental-mental. Yuk yang lainnya. Putri di mana? Oke, kalau gitu semangat ya hari ini buat ibadah, kasih reactionnya. Yuk. Kasih reactionnya buat ibadah kita pada sore hari ini. Oke, mantap. Good. Oke, kalau begitu kita akan langsung serahkan saja kepada yang berwajib untuk sore hari ini. Yang bertugas yaitu Luisi Novina dari Boulevard Hijau Bekasi. Silakan Luisi. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di ibadah remaja pada minggu ini. Kita akan memulai ibadah. Sebelumnya ada pun pokok-pokok doa yaitu kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemus Bethlehem, rekan remaja yang sedang dan akan ujian sekolah seminggu ke depan, orang tua dan seluruh keluarga anggota remaja Gemus Bethlehem, pekerjaan, kesehatan, dan jodoh kakak-kakak pengasuh remaja Gemus Bethlehem, rekan remaja dan kakak pengasuh yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan, rekan-rekan remaja dan kakak pengasuh yang berulang tahun sepanjang seminggu ini, pandemi virus COVID-19 agar segera berakhir, pelayanan kakak remaja Gemus Bethlehem, pelayanan gereja kita Gemus Bethlehem Jakarta, dan bangsa dan negara Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati kami ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Suka bagai jam
Pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah Bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Teman-teman, kita akan kembali menyanyikan lagu Indah Mulia Bahagia Penuh. Kita akan masuk dalam firman. Sebelum itu, kita akan kembali menyanyi firman Tuhan adalah kebun. Tuhan adalah kebun penuh
doa firman yang akan dibawakan oleh Nadine. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sekarang kami sudah berkumpul di Zoom ini. Tuhan, kami akan memulai firman-Mu. Tuhan, berkati KWS akan membawakan firman berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dipersilahkan untuk KWS. Terima kasih adik Luisi yang sudah membawakan MC pada sore hari ini. Selamat sore adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sore, Kak. Sore, Kak. Lagi ya dengan Kakak Wayas di Zoom meeting pada hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita bersama. Alkitab ya disiapkan adik-adik. Kita akan buka Alkitabnya diambil dari Ulangan 29. Kalau dilihat dari apa temanya dari pembacaan Alkitabnya itu dari Ulangan 29 ayat yang ke-10 sampai 15. Tapi kita akan membacanya Ulangan 29 ayat 1 sampai 29. Nah, kita akan bacanya di sini dua-dua ayat ya buat adik-adik dari mulai Luisi, Ipana, Maurel, terus Nadine, Queen. Apalagi ya, banyak ini. Oppo, Jessica. Pokoknya ini ada berapa 22 orang ya yang hadir ya. Di sini kita akan baca, kita akan baca satu-satu ayat ya. Dimulai dari Kakak Waya, sudah dapat belum Ulangan 29 ayat pertama sampai ayat 29? Sudah dapat adik-adik? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Dimulai dari Luisi ya, nanti ya. Dimulai dari Kakak Wayas, Luisi, Maurel, Ivana, Nadine, Queen, Andre, dan seterusnya. Dari Andre, terus Rahel, Mera, Eta, Adrian, Rahel Rumagit, terus Jessica Dumailin, Oppo, dan seterusnya ya. Pokoknya tahu kan adik-adik ya. Ulangan 29. Adik Niko belum dapat adik-adik. Bilangannya kan, Kak ya? Ulangan 29 ayat 1 sampai 29, tapi dibacanya satu-satu ayat ya adik-adik, dimulai dari Kakak Wayas. Judulnya Perjanjian dengan Allah diperbarui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. 2. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya." Cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mukjizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Andre ayat ke-7.
Oke, Kak. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Adrian. Ayat 10. Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba kayu di antaramu. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Sena. Ayat yang ke-12. Siapa Kak? Chanel. Siapa? Chanel Kak. Chanel. Iya, Chanel Kak. Chanel. Boleh deh. Ayat yang ke-12. Nggak kedengeran, Dek. Chanel kayaknya nggak ada suaranya, Dek. Kayaknya headsetnya kali ya. Oh, Jessica aja, Jessica Dumailin. Lanjut aja Jessica nomor 12, Dek. Iya. Chanel suaranya kecil tadi. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya dan yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Opo 13. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Esther Sandy, ayat 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini sama-sama dengan kita. Jessica Harman, ayat 16. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Kaina, ayat 17. Siapa Kak? Keana. Oke, Ana. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Eza. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. 19 Niko Jonathan. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Putri Misa bisa nggak baca? Nggak bisa ya, Dek? Putri lagi di jalan, Kakak Iki.
Oh iya, oke. Chanel mungkin udah bisa, Dek. Coba boleh dites suaranya. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya. Pada waktu itu, segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Oke, selanjutnya Kakak Wais yang baca ya. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya ia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang ditulisnya dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata apabila mereka melihat ajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuhan-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggal balikannya Sodom dan Gomora, Atman dan Zeboni, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberi Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyatakan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataannya hukum Taurat ini. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Kiranya firman kita menjadi kekuatan bagi kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, kakak mau tanya kepada adik-adik. Pengalaman itu menurut adik-adik apa sih? Ada yang bisa jawab? Menurut adik-adik pengalaman itu apa? Pengetahuan. Apa, Pak? Pengetahuan gitu, Kak. Karena udah pernah ngalamin jadi tahu gitu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Hal yang sebelumnya pernah terjadi di kehidupan kita. Siapa tadi itu yang jawab? Rahel ya? Apaan? Siapa tadi yang jawab, Dek? Rahel. Rahel. Ada lagi? Pengalaman itu peristiwa yang dialami dalam hidup seseorang atau diri kita sendiri. Benar apa yang dikatakan Opo sama Rahel. Pengalaman yang kita sudah alami terjadi, dan itu adalah untuk kita berpegang supaya kita tidak mengulangi lagi kejadian yang kita alami. Pengalaman itu ada dua macam adik-adik, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Nah, kalau saya mau nanya kepada adik-adik, adik-adik punya pengalaman nggak dalam hidup adik-adik? Misalnya yang menyedihkan atau yang menyenangkan. Pasti semuanya punya pengalaman. Coba kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa ya?
Nadine, pengalaman Nadine apa? Ada pengalaman nggak? Pasti semuanya punya pengalamannya. Kak Wais juga punya pengalamannya. Pengalamannya menyenangkan atau menyedihkan? Coba, Nadine apa pengalamannya? Boleh diceritakan? Kalau untuk yang menyenangkan ya Kak? Ya, yang menyenangkan. Untuk yang menyenangkan tuh pengalamannya kayak apa ya? Kayak misalnya kita kumpul keluarga kan biasanya tuh kalau untuk kumpul keluarga jarang ya Kak. Kayak misalnya kita punya kesibukan masing-masing. Nah itu di situ tuh kalau misalnya kumpul keluarga kan punya pengalamannya sendiri. Saling cerita. Kayak ya kayak sharing gitu Kak. Itu pengalaman yang menyenangkannya. Bukan? Ada nggak pengalaman yang menyedihkan? Kalau menyedihkan untuk di sekolah sih Kak. Apa itu kalau di sekolah? Kalau di sekolah ya kayak misalnya ulangan terus nilainya jelek, itu pengalaman yang menyedihkan gitu Kak. Oke, Opo ada nggak pengalaman yang menyenangkan sama menyedihkan? Opo? Dek, dengar Kakak Wayas nggak? Opo? Opo Kak? Iya. Iya Kak, maaf Kak, nggak kedengeran. Opo Kak? Bahagia dulu apa sedih dulu? Ya, apa aja deh, yang sedih apa yang menyenangkan lah pengalamannya. Menyenangkan paling yang nggak jauh-jauh ulang tahun lah, menyenangkan. Dapat hadiah. Teman-teman, keluarga rame. Iya Kak gitu kalau yang menyenangkannya, kenangannya. Terus kalau yang menyedihkan? Menyedihkan paling ya jatuh, kecelakaan. Kemarin ya? Iya Kak, itu menyedihkan sekali, saya sulit nih. Seru juga tuh. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya? Nggak bisa, meninggalkan bekas soalnya Kak. Sakit sekali. Oke, yang lain Merah. Merah ada pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Ada nggak? Menyenangkannya mungkin apa Dek? Menyenangkan apa Dek? Coba santai, tenang, jangan sedih. Ya, relax. Udah ikut itu apa belum? Lomba apa poli? Ya, turnamen. Hah? Ya, bisa ikut turnamen. Oke. Itu yang menyenangkan ya? Yang menyedihkan? Kalah. Iya. Oke, semuanya pasti ada pengalaman yang menyedihkan dan menyenangkan. Begitu juga dengan pengalaman bangsa Israel, adik-adik. Setelah mereka bebas dari perbudakan di Mesir, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel tanpa arah dan tujuan. Bangsa Israel telah bebas dari Mesir, tapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel bebas begitu saja. Misalnya dia mau kemana, nggak ada arah tujuan. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Untuk menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Kakak Iki bisa dilihat gambar yang pertama. Mana Kakak Iki udah? Gambarnya Kakak Iki. Oke, adik-adik. Nah, bangsa Israel menempuh perjalanan selama 40 tahun. Dia melewati padang gurun, dan mereka
setiap mereka mau istirahat, mereka membangun kemah adik-adik. Nah, membangun kemah untuk peristirahatan. Dan bangsa Israel ini tidak memakan roti buatan manusia atau tidak meminum anggur yang memabukkan adik-adik. Kakak Iki bisa dilihatkan gambar yang kedua. Nah, ini adik-adik, bangsa Israel membangun kemah selama 40 tahun mereka, adik-adik bisa bayangkan ya, 40 tahun mereka menjalani perantauan ini untuk mencapai ke tanah perjanjian. Dan selama 40 tahun ini adik-adik tidak mulus perjalanannya adik-adik. Adik-adik pasti tahu bangsa Israel yang masih aja juga yang tidak percaya sama Tuhan. Masih aja juga mereka tidak menyalahkan Tuhan. Kalau saya kayak begini mendingan saya balik lagi lah ke Mesir. Dia bilang, kok nggak sampai-sampai mereka itu mana? Kok nggak sampai tujuan? Masih aja harus melewati rintangan-rintangan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini tidak makan roti buatan manusia. Tidak minum juga anggur yang memabukkan. Tuhan memelihara mereka, adik-adik. Tuhan memberikan mujizat kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan mujizatnya lewat dijatuhkannya roti mana, terus air yang pahit itu menjadi manis, adik-adik. Jadi mereka tidak memakan roti buatan manusia. Itulah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang diberikan oleh bangsa Israel. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, menyayangi bangsa Israel. Nah, Tuhan memeliharanya sampailah dia di sungai Yordan, adik-adik. Perbatasan antara sungai Yordan sama perbatasan tanah perjanjian. Di situ sebelum sampai ke tanah perjanjian, Musa mengumpulkan bangsa Israel, adik-adik. Coba kakak Iki bisa dilihatkan gambar yang ketiga dan keempat. Nah, di sini mereka disuruh kumpul sama Musa. Hai semuanya kumpul, kata Musa. Saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya. Nah, Musa berkata kepada bangsa Israel, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, selama kalian melewati perjalanan 40 tahun lamanya, kalian harus ingat selama 40 tahun itu kalian sudah melewati mujizat dari Tuhan. Jadi kalian sudah dipelihara oleh Tuhan. Lihat baju kalian yang kalian pakai tidak rusak. Terus kasut yang kalian pakai juga tidak rusak. Adik-adik bisa lihat, kita bisa baca lagi di Alkitabnya di ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, sebentar adik-adik. Ayat yang ke-10 ayat yang ke-9, sebentar. Ayat yang ke-5 mereka pakaian. Nah, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Adik-adik, adik-adik bisa bayangin ya, 40 tahun lamanya pakaian yang mereka pakai tidak rusak. Dan kasut, tahu adik-adik, kasut itu seperti sendal. Kasut yang dia pakai juga tidak rusak. Begitu ajaib ya Tuhan, begitu ajaib ya adik-adik, Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Luar biasa. Dan selama 40 tahun lamanya itu adik-adik banyak generasi yang baru adik-adik. Dan yang tua-tua mungkin sudah banyak sebagian yang meninggal. Nah, sudah banyak sebagian meninggal dan lahirlah generasi-generasi yang baru. Nah, sebelum
Nah, Musa ini memberitahukan kepada generasi yang baru, hai kalian dan para tua, sebelum kalian masuk ke tanah perjanjian, Tuhan telah memberi perjanjian di situ, di tanah perjanjian. Bahwa nanti kalau kalian sudah masuk ke tanah perjanjian, kalian tidak boleh mengulangi seperti dulu lagi. Seperti apa? Masuk ke Mesir menjadi budak. Nah, menjadi budak terus menjadi apa? Karena dia membangkang, karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, akhirnya mereka menjadi budak. Nah, kalian harus merubah pribadi kalian karena pengalaman yang kalian lewati selama 40 tahun lalu kemarin itu adalah pembelajaran buat kalian. Jadi Musa sudah ngasih tahu kepada bangsa Israel, kalau kalian sampai di tanah perjanjian, kalian tidak boleh menyembah berhala. Di situ ada di ayat yang 10 dan 11. Semua para tua semua boleh masuk di tanah perjanjian. Di ayat yang ke-10 bisa kita baca, kakak baca ya, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala suku dan para tua-tua dan para penganut pasukan, semua laki-laki Israel, anak-anakmu perempuan dan orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang belak kayu dan tukang timba air di antaramu. Nah, itu semuanya adik-adik diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi tidak pilih-pilih, tidak yang boleh masuk ini, yang boleh masuk khusus laki-laki, khusus perempuan, khusus generasi yang baru-baru, tidak. Jadi semuanya boleh masuk ke tanah perjanjian. Tapi di tanah perjanjian harus mengikuti perjanjian apa yang Tuhan kasih. Dan di dalamnya situ tidak boleh menyembah berhala seperti batu, kayu, perak, emas, itu semuanya tidak boleh. Dan hanya boleh menyembah Tuhan saja. Dan adik-adik, pengalaman ini mengingatkan kepada bangsa Israel supaya dia lebih hati-hati lagi, jangan mengikuti hawa nafsu hatinya mereka. Dan mereka harus mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik, pengalaman yang kalian lewati kiranya menjadi pembelajaran buat bangsa Israel. Berbaktilah kepada Tuhan, taatilah perintah Tuhan, pasti kalian akan diberkati. Nah, sama seperti adik-adik, pengalaman adik-adik. Adik-adik juga sama. Pengalaman itu adalah guru. Jadi, kalau ada pepatah bilang, keledai tidak akan terjatuh ke lubang yang sama. Jadi, kalau adik-adik tahu itu, misalnya menyedihkan, misalnya kalau sekolah ulangannya jelek, nah, jangan lagi mengulangi lagi seperti itu. Oh, saya harus belajar supaya saya tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, contoh kayak Oppo juga jatuh. Nah, itu jatuhnya itu karena apa? Oh, karena saya kurang hati-hati. Oh, karena saya kurang fokus, jadinya jatuh. Berarti besok kalau saya naik bawa motor, saya harus fokus benar. Pikirannya harus fokus, tidak melayang-layang. Sama seperti juga kalau adik-adik ujian atau ulangan. Wah, nilainya jelek, kenapa nih? Oh, karena saya kurang belajar. Nah, saya harus lebih belajar lagi supaya saya mendapat nilai yang baik. Nah, pengalaman itu adalah guru adik-adik. Jadi, belajar dari pengalaman yang berharga seperti bangsa Israel. Nah, di sini Musa juga ngasih tahu kepada bangsa Israel, sebelum kalian masuk ke tanah perjanjian, kalian harus mengingat kejadian yang 40 tahun lalu yang kalian alami. Jadi, kalau kalian masih seperti itu, maka kalian akan dibilang keledai yang akan jatuh ke lubang yang sama. Nah, itulah
Jadi Musa mengajari memberitahu kepada bangsa Israel supaya dia untuk lebih taat dan mengikuti perintah Tuhan, tidak boleh lagi menyembah berhala, tidak boleh lagi membangkang Tuhan, pokoknya semuanya harus taat pada Tuhan. Kalau mereka sampai melakukan itu lagi, mereka akan kembali lagi menjadi budak di Mesir, adik-adik. Nah, itulah pengalaman yang Musa berikan, karena Musa nanti tidak masuk di tanah perjanjian, karena di tanah perjanjian itu nanti sudah Nabi Yosua yang akan memimpin bangsa Israel, adik-adik. Musa hanya menuntun bangsa Israel sampai di Sungai Yordan. Nah, sebelum masuk di tanah perjanjian, Musa mengingatkan itu, adik-adik. Seperti itulah adik-adik. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pengalaman yang kita harus kita pegang dan harus kita lebih baik lagi. Kalau misalnya pengalaman yang menyenangkan, adik-adik dapat ranking pertama, itu harus dipertahankan, harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi, jangan sampai kendor, jangan sampai nanti nggak naik kelas gitu. Nah, ada kakak punya cerita, bukan cerita sih, kasus Doni, Salman dan Indra, kalian tahu kan itu? Nah, itu kasus penipuan investasi uang. Nah, seperti itu adik-adik. Awalnya dia senang-senang adik-adik. Ada sampai artis, kakak kemarin tadi pagi ngedengar ya, artis siapa ya? Pokoknya ada artis, dia bilang katanya, ini adalah pengalaman saya, kata mereka. Ini adalah pengalaman saya. Jadi saya harus lebih hati-hati lagi dalam mengikuti investasi uang ini. Harus lebih hati-hati, harus lebih baik lagi, jangan sampai jatuh akhirnya mereka artis-artis ini semuanya dipanggil ke polisi untuk diinterogasi, untuk diminta keterangannya. Dan mereka semuanya merasa menyesal adik-adik, karena dari itu adalah pengalaman buat mereka, karena apapun yang mereka lakukan harus lebih hati-hati, harus lebih fokus, harus lebih baik memilih yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, seperti itu adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya pengalaman yang adik-adik punya dalam yang menyenangkan atau menyedihkan itu membuat adik-adik lebih baik lagi. Terima kasih, kakak kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Wayas untuk firman-Nya. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita menyanyi lagu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman remaja, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung transfer ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman semua ke nomor rekening Bank BCA 07511636005 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA Bendahara Jemaat dengan nomor WhatsApp 082123802251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer. Atau bisa juga konfirmasi melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica. Untuk didata, mari kita memberikan persembahan sambil persembahan dipersiapkan, kita menyanyikan pujian persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang dibawakan oleh KWS. Mari adik-adik kita tunduk berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami sapa, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Mulia, Maha Agung. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam melangkah ke depan. Ya Tuhan, di dalamnya ya Bapa, ada doa yang kami akan doakan ya Tuhan. Kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemis Bethlehem dan rekan remaja yang sedang dan akan ujian sekolah seminggu ke depannya.
Tuhan, beri mereka kesehatan, badan yang sehat, jasmani yang kuat ya Tuhan. Beri mereka kepintaran, kepandaian, supaya bisa mereka mengikuti ujian, ulangan yang akan mereka hadapi. Tuhan, berikan mereka akal budi yang sehat, berikan mereka ya Tuhan hikmat-Mu, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan benar, dengan baik. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat orang tua dan seluruh keluarga anggota Gemis Bethlehem, orang tua kami ya Tuhan, berkati orang tua kami ya Bapa. Tuhan, berikan mereka kesehatan, badan yang sehat, jasmani yang kuat, berkati ayah kami ya Tuhan dalam mencari pekerjaan, di dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, beri dia berkat-Mu, rezeki-Mu, kesehatan-Mu, berkati ibu kami yang dalam didik kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran, yang selalu nurut pada orang tua. Dan hamba juga berdoa buat pekerjaan kakak pengasuh, jodoh kakak pengasuh, dan juga kakak pengasuh yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka tingkap-tingkap kemudahannya Tuhan, bukalah tingkap yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, berikan jodoh yang seiman buat mereka, yang sejalan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan, beri mereka berkat-Mu, rezeki-Mu, kepintaran dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan, buka lapangan pekerjaannya Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan apa yang dia punya talentanya. Berkati juga ya Tuhan kakak pengasuh, beri dia kesehatan, beri dia selalu berkat-Mu Tuhan, yang sedang sakit atau yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, berikan kesehatan-Mu, kesembuhan, kekuatan-Mu ya Tuhan, kesabaran, supaya bisa melewati ini dengan sukacita, dengan baik. Dan hamba juga berdoa buat pandemi ini ya Tuhan, yang Kau berkati negara kami ya Tuhan, negara kami, untuk dokter juga semua yang berupaya untuk membasmi pandemi ini ya Tuhan, supaya bangsa kami bisa kembali pulih lagi seperti dulu ya Tuhan, yang menjalani dengan normal, yang seperti dulu bisa bertemu sapa, bisa tidak takut keluar, tidak takut dengan apapun, melainkan melewatinya dengan sukacita. Biarlah pandemi ini berlalu dengan baik ya Tuhan, dan negara ini aman dan kami bisa kembali normal lagi. Dan hamba juga berdoa untuk pelayanan Gemis Bethlehem ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan remaja kami ya Tuhan, dari pengurus sampai kakak pengasuh. Engkau berkati semuanya ya Allah, pengurus, berikan kekompakan untuk pelayanan ini semakin jalan baik ya Tuhan, untuk menjalaninya dengan baik. Dan juga untuk kakak pengasuh dan pengurus untuk bekerja sama dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah beri ketenangan, kedamaian, sukacita, ketentraman, supaya bangsa ini selalu damai, selalu penuh dengan sukacita. Dan kami sudah memberikan persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Kayak persembahan ini Tuhan berkati, dan persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan kami, terutama khususnya di Jemaat Gemis Bethlehem ya Tuhan. Biarlah bisa dipergunakan dengan baik untuk melayani jemaatnya dengan baik. Dan berkati kami semuanya sudah memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, berkati segala apa yang kami minta, apa yang kami mohon, apa yang kami serukan. Tuhan, berkati segala upaya kami ya Tuhan. Beri kami selalu kekuatan, beri kami selalu sukacita, selalu berharap kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin.
Teman-teman, kita akan kembali menyanyikan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Teman-teman, kita akan menerima berkat. Setelah itu kita menyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kita terima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus hingga menyertai kita sekalian. Amin. Bapa terima kasih.